أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Pada bacaan wa idza, pada lafal huruf dzal di sini hati-hati jangan sampai membacanya dengan huruf zai. Karena di sini bukan huruf zai, akan tetapi dia huruf dzal. Ya, jangan kita baca wa iza. Nah, kadang sering terjadi yaitu mengganti huruf dzal dengan huruf zai. Maka bagaimana cara membaca huruf dzal atau melafalkan huruf dzal yang baik? Yaitu pertama kita harus mengetahui makhraj. Makhraj daripada huruf dzal yaitu ujung lidah kita. Ujung lidah menempel dengan gigi sari atas. Gigi sari atas. Sehingga kita keluarkan sedikit za. Terdengar ya seperti itu. Terdengar bunyinya za. Kita ulang kembali. Wa idza. Kemudian pada lafaz za di sini ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. Panjangnya yaitu 2 harakat. Kemudian laqul ladzina. Kemudian laku, qafnya tebal, ya, ku, ya. Kemudian di sini waw, alif, ini kita tidak anggap ada, karena di sini ada alif dan lam yang setelahnya datang, sehingga langsung ke huruf lam. Maka alif lam yang dia ditulis tapi tidak dibaca kita namakan dengan alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang ditulis tapi tidak dibaca. Kemudian pada lafal alladzina di sini zi ada bacaan mad tabi'i yaitu pada huruf dzal. Nah, ini juga hati-hati jangan sampai terbaca seperti awal tadi ya, jangan terbaca dengan huruf zai. Zi di sini ada mad tabi'i yaitu adanya kasrah bertemu dengannya. Usahakan kita panjangkan sama dengan za yaitu 2 harakat. Kemudian amanu. Kemudian pada lafal amanu di sini ada mad badal. Mad badal. Apa itu mad badal? Mad badal terjadi apabila ada huruf hamzah datang setelahnya huruf mad, maka ini dinamakan dengan mad badal. Atau kita mengenalnya adanya huruf mad datang setelah huruf hamzah, maka panjangnya adalah 2 harakat. Asalnya apa? A'manu. Kemudian dipanjangkan dibadalkan menjadi alif, atau hamzahnya dibadalkan menjadi alif, menjadikan panjang. Amanu. Kemudian pada lafal nu di sini ada dhammah bertemu dengan huruf waw, sehingga di sini kita namakan dengan mad tabi'i. Kemudian alifnya ditandai dengan sifar mustadir, sifar ada tanda lingkaran kecil, artinya alifnya dianggap tidak ada. Maka panjangnya a dan nu harus sama. Mad badal itu sama sebagaimana mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Amanu. Kemudian qalu, pada lafal qa ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu dengan alif, panjangnya 2 harakat. Kemudian qalu amanna. Kemudian pada lafal lu di sini ada lu huruf waw yaitu termasuk huruf mad datang setelahnya huruf hamzah, maka kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena hamzahnya datang setelah huruf mad dan hamzahnya di lain kata. Qalu satu kata, amanna pun satu kata. Maka pada lafal lu amanna, lu-nya kita panjangkan 4 harakat karena di sini mad jaiz munfasil, atau 5 harakat sebagaimana mad wajib dalam beberapa riwayat. Kalau dalam mad tabi'i, dalam riwayatnya Imam Hafs an Asim dari jalurnya Imam Syatibi kita panjangkan 4 harakat yang masyhurnya. Maka lu kita panjangkan 4 harakat. Qalu, ya, kemudian amanna. Kemudian pada lafal a di sini kembali lagi kita namakan dengan mad badal.
mad badal. Yaitu adanya huruf mad yang datang setelah huruf hamzah. Huruf madnya berupa alif yang datang setelah huruf hamzah yang berharokat fathah. Maka kita namakan dengan mad badal karena dasarnya adalah a'manu, dibadalkan diganti menjadi panjang karena di situ ada dua hamzah. Sehingga diganti menjadi amanna. Kemudian pada lafal manna di situ ada bacaan gunnah pada huruf nun yang berharakat tasydid. Maka cara membacanya yaitu ditahan dulu suara gunnahnya sepanjang 2 harakat. Amanna, kemudian baru dibaca nanya. Kemudian pada lafal na ada fathah bertemu alif, maka kita namakan dengan bacaan mad tabi'i. Yaitu panjangnya adalah 2 harakat. Kemudian wa idza khalau ila syayatinihim. Di sini pada lafal dza hati-hati juga, kembali lagi jangan sampai sebagaimana awal, jangan sampai dibaca dengan zai. Di sini dza ada panjang berupa mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif, panjangnya 2 harakat. Wa idza dza disempurnakan seperti itu. Kemudian khalau, wawunya agak lembut karena dia huruf lin. Apabila ada huruf waw di dalam fathah, maka dinamakan dengan bacaan lin. Yaitu lembut dalam pelafalannya. Dan huruf waw makhrajnya adalah kita majukan sedikit bibir kita untuk menyempurnakan daripada huruf waw itu. Khalau, khalau. Ya. Wa idza khalau ila. Kemudian pada lafal la ada mad tabi'i yaitu berupa fathah bertemu dengan alif. Kemudian di sini ya-nya dianggap tidak ada. Karena di sini kalau kita dalam bahasa Arab namanya alif manqusah, yaitu alif yang berbentuk dengan ya, yang kita dengar bunyinya a diakhirkan baca dengan fathah. Sehingga itu lebih identik kepada alif, atau juga ada yang mengenal dengan alif bengkok. Ya, meskipun begitu kita tidak anggap ya-nya ada. La 2 harakat. Kemudian syayatinihim. Sya sempurnakan huruf shinnya, jangan dibaca dengan sayatinihim dengan sin atau dengan sayatinihim atau dengan huruf sa. Tidak ya, tidak boleh dibaca dengan sayatinihim atau sayatinihim, tapi sya. Kemudian pada lafal ya itu ada mad tabi'i berupa fathah bertemu alif. Kemudian ti ta ti. Ini juga harus ditebalkan huruf ta-nya, jangan dibaca syayatinihim, itu nanti huruf ta. Karena di sini huruf ta harus disempurnakan makhraj daripada huruf ta. Ujung lidah kita menempel dengan gusi atas. Ya, kemudian pangkal lidahnya terangkat sehingga terdengar suara tebal huruf ta-nya. Dan ta juga salah satu sifatnya yaitu itbaq. Sifat itbaq yaitu melekat lidah kita ke langit-langit atas. Syayati syayatinihim syayatinihim. Kemudian pada lafal mim ketemu dengan huruf qaf ada bacaan izhar syafawi, yaitu suara mimnya harus dibaca dengan jelas karena dia datang setelahnya huruf izhar syafawi berupa huruf qaf. Izhar syafawi terjadi apabila ada huruf mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka dia hukumnya lain. Kemudian di sini qalu pada lafal qa bertemu dengan alif, maka dia termasuk daripada mad tabi'i. Ya, panjangnya 2 harakat pada lafal qalu, mad tabi'i. Mad tabi'i. Kemudian qalu inna. Kemudian pada lafal lu yaitu ada bacaan mad jaiz munfasil. Yaitu kapan terjadinya mad jaiz munfasil? Yaitu ketika adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut berada di lain kata. Di sini kita lihat qalu satu kata, inna satu kata. Maka dia kita namakan dengan mad jaiz. Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Nah, kenapa ini maksudnya terpisah? Terpisahnya hamzah bukan dalam satu kata. Maka kita panjangkan berapa harokat untuk mad jaiz? Kita panjangkan 4 harokat. Qalu inna
Kemudian pada lafal inna di sini ada nun berharokat tasydid. Maka kita namakan dengan yaitu bacaan gunnah. Yaitu cara membacanya ditahan dulu suara n-nya. Inna, kemudian na ada mat tabi'i, panjangnya 2 harokat. Ma'akum innama. Kemudian di sini ada lafal mim mat yang bertemu dengan hamzah. Maka bacanya kita namakan dengan bacaan izhar syafawi. Yaitu suara mimnya harus jelas, tidak boleh ditahan. Innama, kembali lagi kita menemukan di sini ada nun berharokat tasydid, kita namakan dengan gunnah. Cara membacanya yaitu ditahan suara n-nya 2 harokat. Innama. Kemudian pada lafal ma ada mat tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. Kemudian nahnu, ada huruf ha huruf ha yang dia ha kecil. Makhrajnya dari tengah tenggorokan kita, tengah tenggorokan. Kemudian dia memiliki sifat hamas. Ketika dia mati itu ada aliran nafasnya. Maka nahnu mustahziun. Kemudian sin mus. Kemudian ha mustahziun. Nah, ha juga sama sifat hamasnya, mengalirnya nafas kita, dan ha itu dari pangkal tenggorokan kita keluar. Kemudian mustahziun, pada lafal un ada bacaan mad alif disukun. Kita boleh kita boleh panjangkan 2 harokat, boleh panjangkan 4 harokat, atau boleh panjangkan 6 harokat. Kita ulang kembali. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Pada lafal Allahu ini di awal ini kita baca dengan bacaan fathah a, kemudian langsung ke Allah. A-nya tipis. Allah, baru Allah-nya tebal. Kemudian pada lafal Allah di sini lamnya lam tafkhim, lam yang kita baca dengan bacaan tebal. Lam tafkhim. Kemudian pada lafal Allah untuk panjangnya adalah 2 harokat. Allahu sempurnakan lafal hu. Allahu yastahzi'u. Kemudian di sini sempurnakan dalam sifat sin, yaitu sin memiliki 2 sifat atau beberapa sifat, yang salah satunya adalah sifat hamas. Kemudian sifat dia harus dialirkan nafasnya, dinamakan dengan rokhawah. Ada sifat dia namanya istifalnya, dia tidak melekat ke langit-langit atas lidahnya. Kemudian pangkal lidah, istifal pangkal lidahnya di bawah saja. Kemudian dia ada sifat namanya sifat sofir, ya berdesis seperti burung. Maka yastah. Kemudian pada lafal ha sama, ini sifatnya hampir sama, yaitu adanya hamas. Kemudian dia sifat ha yaitu sifat rokhawah juga, dan dia makhrajnya huruf ha kita keluarkan dari pangkal tenggorokan kita, pangkal tenggorokan, sehingga dia ha, hi, hu, yastahzi'u. Ya, kita ulangi lagi. Yastahzi'u. Kemudian di sini hamzah iya-nya dia sebagai bentuk rasamnya untuk huruf hamzah. Maka tidak dibaca yu tapi dibaca u. Yastahzi'u bihim. Kemudian di sini ada ini huruf ha yang bentuknya seperti ini, kita namakan dengan ha, sama seperti yang seperti ini.
Ya, bentuk ha itu ada 3. Yang pertama begini, ha sendirian, atau ha yang di tengah seperti ini, atau yang di tengah seperti ini. Nah, nanti juga ada yang seperti ini. Maka di sini pada lafal mim mati bertemu dengan huruf waw kita namakan dengan izhar syafawi. Maka suara mimnya harus jelas. Wa yamudduhum fi, sama di sini ada mim mati lagi, ada mim mati bertemu dengan fa, sama hukum tajwidnya yaitu izhar syafawi, suara mimnya harus dibaca dengan jelas. Kemudian pada lafal fi ini bacaan hurufnya adalah sifat hamas, fa harus dialirkan nafasnya, fi ya, fi ya. Kemudian fi ada mad tabi'i pada lafal fi yaitu adanya kasrah bertemu dengan ya, fi tuyanihim, ini ta tebal, ta wain, maka kedua-duanya pangkal lidah sangat tu ya tuyanihim, wain dari ujung tenggorokan kita yang dekat dengan pangkal lidah kita. Untuk huruf wain hati-hati jangan sampai terpantulkan, tidak boleh mantul, karena huruf wain jangan dibaca tugaya, nanti jadi memantul. Karena huruf wain sendiri dia bukan huruf qalqalah ya, akan tetapi dia huruf rikhwah yang dia juga termasuk huruf jahar. Yang jahar tertahannya nafas, rikhwah itu mengalirnya nafas, mengalirnya suara. Maka fi tuyanihim. Kemudian pada lafal ya di situ ada mad tabi'i yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. Untuk panjangnya adalah 2 harokat. Kemudian fi tuyanihim ya'mahun. Kemudian him ada mim mati bertemu ya. Ini kita namakan dengan izhar syafawi, yaitu mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka dia izhar syafawi. Dan di sini ada mim matinya bertemu dengan huruf ya, maka suara mimnya harus jelas. Kemudian ya'mahun. Kemudian pada lafal hun di sini ada bacaan mad arid disukun. Apa itu mad arid disukun? Mad kita satu persatu kita jelaskan. Mad artinya panjang. Kemudian arid itu timbul atau muncul arid. Kemudian disukun disebabkan karena sukun. Maka mad arid disukun itu disebabkan karena kita waqaf. Maka sababuhu waqaf. Sebabnya adalah waqaf. Waqafnya gimana? Pada lafal na. Kalau kita waqaf biasanya dalam bahasa Arab atau orang Arab itu mematikan huruf yang diwaqafkan. Misalkan Umaru Umar, atau misalnya Muhammadun Muhammad. Maka ya'mahun, akan tetapi di sini huruf nun yang dimatikan. Sebelumnya ada huruf mad, maka biasanya ketika huruf akhir datang sebelumnya huruf mad, baik itu alif maupun ya ataupun waw, maka dinamakan dengan mad arid disukun. Cara membacanya yaitu kita panjangkan hu-nya, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Contoh ya'mahun 2, ya'mahun 4 harokat. Kalau 6 ya'mahun. Baik, kita coba ulang dari awal. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tuyanihim ya'mahun. Kemudian kita lanjut. Ulaika alladzina ishtaraw dalalata bil huda. Nah, kita boleh lanjut saja meskipun tidak wakaf, tapi ini maknanya sempurna, tapi asalnya kita lanjutkan. Ulaika alladzina ishtaraw dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Misalkan tidak kuat kita berhenti di sini, kita ulang lagi dari fama. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Pada bacaan ulaika di sini ada huruf waw yang dia ditandai dengan sifar mustadir, yaitu lingkaran kecil. Nah, ini lingkaran kecil di atas huruf itu namanya sifar mustadir. Sifar mustadir yaitu sifar
link 0, mustadir berbentuk bulat. Maka di sini ulaika pada lafal u itu tidak boleh dibaca ula, tapi langsung saja ke la-nya karena wawunya dianggap tidak ada. Ulaika. Kemudian pada lafal la di sini ada hukum tajwid berupa mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil yaitu mad yang terjadi apabila adanya huruf hamzah datang setelah huruf mad. Kita lihat di sini, ini ada hamzah yang datang sebelumnya huruf mad yaitu berupa alif kecil. Maka bila hamzah tersebut berada dalam satu kata maka dinamakan dengan muttasil, yaitu bersambung. Dan hamzah ini berada dalam satu kata sehingga dinamakan dengan mad wajib muttasil. Kalau di lain kata maka dinamakan mad jaiz munfasil. Munfasil artinya terpisah. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalah. Ya, kemudian di sini ada alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah yaitu alif dan lam yang dia ditulis dan tapi dia tidak dibaca, langsung ke huruf lamnya. Ulaika alladzina. Kemudian pelafal zi di sini ada ya sukun di dahulu dan kasrah, maka dinamakan dengan mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Maka hati-hati juga di dalam pelafalan zi, jangan sampai dibaca dengan zi, dengan zai. Ya, jangan dibaca dengan zi, tapi dia zi. Ulaika alladzina. Kemudian alladzina ishtarawud dhalalah. Di sini ada sukun di huruf alif. Ini tanda seperti ini artinya dia tidak dianggap ada. Kemudian sinnya berharokat sukun. Maka cara membacanya nanya langsung ke shin. Hati-hati juga dalam lafal shin, jangan dibaca nas tapi dia ash shin. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalah. Kemudian tarawud. Wu sempurnakan dhammahnya, dimajukan sedikit bibir kita monyong untuk menyempurnakan huruf waw yang berharokat dhammah. Kemudian di sini alif lam. Nah, ini kita tidak baca. Dan di sini ada alif lam syamsiyah kembali, yaitu alif lam yang ditulis tapi tidak dibaca. Namanya alif lam syamsiyah. Maka kemudian kita langsung baca wuddo. Nah, dhad ada salah satu sifatnya adalah sifat istiqalah, yaitu sifat memanjang sedikit. Wuddo, nashtara wuddo, alladzina ishtarawud dhala. Dia memanjang huruf dhadnya. Kemudian pada lafal la ada bacaan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan adanya fathah bertemu dengan alif. Maka panjangnya berapa harokat? Panjangnya 2 harokat. Kemudian bil huda. Di sini bil huda ada alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah yaitu alif lam yang dia dibaca tertulis dan dibaca. Bil lamnya terbaca. Bil huda. Kemudian pada lafal da di sini ada mad tabi'i, yaitu ada huruf alif datang setelah huruf fathah atau adanya fathah bertemu dengan alif yang mana alifnya di atas huruf ya ini. Nah, ya-nya kita tidak anggap ada. Atau bisa dikenal juga dengan alif bengkok. Nah, tapi juga di sini sebenarnya alif namanya alif manqusah. Kemudian fama. Fa hati-hati jangan baca pa tapi di f. Fama. Kemudian pada lafal ma ada mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Fama rabihat tijaratuhum. Kemudian kita lanjut rabihati. Nah, di sini ada tak sukun bertemu dengan tak. Ini kita namakan dengan idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain itu apabila ada huruf yang dia disukunkan bertemu dengan huruf yang sama serupa, baik itu makhraj dan sifatnya, yaitu langsung dimasukkan kepada huruf setelahnya. Maka rabihati, maka kita namakan dengan idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain yaitu huruf yang sama-sama keduanya. Kemudian pada lafal tijaratuhum, pada lafal ja di sini ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif.
Ya, panjangnya 2 harokat. Ronya tebal. Tijaratuhum wa ma. Ada mim mati bertemu waw, kita namakan dengan izhar syafawi, yaitu bacaan yang dibaca dengan jelas mimnya. Kemudian pada wa ma ada fathah bertemu alif, ka ada fathah bertemu alif yaitu mad tabi'i. Kemudian nu ada dhammah bertemu waw yaitu mad tabi'i kembali. Maka panjangnya ma, ka dan nu harus sama 2 harakat. Wa ma kanu muhtadin. Kemudian muhtadin, aha sifatnya mengalir, yaitu sifat hamasnya ada mengalirnya nafas. Muhtadin. Kemudian pada lafal din ada bacaan mad arid disukun, yaitu bacaan yang kita baca di akhir bacaan kita, atau ada huruf yang dia diwakafkan kemudian disukunkan sebelumnya ada huruf mad. Nah, di sini mad arid ada mad yang terjadi sebabkan karena adanya sukun arid, sukun yang muncul karena wakaf. Di sini nun asalnya muhtadina, karena dia wakaf maka nunnya menjadi sukun muhtadin, dan sebelumnya ada huruf mad, maka panjangkan dulu di-nya sepanjang boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, dan boleh 6 harakat. Muhtadin. Kita ulang lagi. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.